Ada yang bisa menyebut nama Allah, bisa hafal Asmaul Husna artinya, tapi belum tentu dia sampai tingkat yakin. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi kejarlah hidayah dari Allah ini dengan benar-benar. Satu, memang ingin kita jadi orang yang disukai Allah. Untuk diketahui hadirin, tidak semua orang cita-citanya ingin dicintai Allah. Tidak semua orang. Bahkan yang belajar agama Islam sekalipun belum tentu belajar agama supaya dicintai Allah, supaya Allah sayang. Bahkan yang sholat, yang saum, yang menghafal Quran, yang dakwah, belum tentu cita-citanya jadi orang yang disukai Allah. Nah, jadi sedikit. Dan Allah tahu siapa orang yang memang ingin sekali dicintai Allah. Allah tahu. Tidak usah diposting, ditulis di status tadi, ya Allah, my love, you are my everything. Ini bohong. Kalau yang nulis-nulis gitu di status mah bukan benar-benar pengen dicintai Allah, tapi pengen diakui orang. Susahlah ikhlasnya. Para pecinta Allah sejati mah tidak ada pentingnya dia diketahui oleh orang lain cita-citanya. Tidak disebut-sebut, tidak digembar-gembor, tapi di lubuk hati yang terdalam tuh serius sekali. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya benar-benar memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan tunjukkan ya Allah ilmu amal yang dapat menyampaikan kepada cintamu. Begitu pribadi hatinya tuh, diam-diam Allah di hatinya, Allah saya ingin sekali menjadi hamba kesayanganmu. Rahasia tidak terungkap ke siapapun, tapi hatinya serius, itu Allah tahu tuh. Yakin sekali orang-orang yang mencari Allah dari hatinya, Allah akan raih. Tapi tidak setiap orang yang Allah, aku mencintaimu. Mudah-mudahan sih benar ya. Tapi kalau enggak lagi dakwah, enggak ada cinta itu. Kalau lagi sendiri justru selain Allah yang ada di hatinya. Jadi ketulusan, kejujuran, cita-cita yang bersih yang tersimpan di hatinya memang ingin Allah. Ini syarat pertama kalau kita ingin terus mendapatkan limpahan. Karena janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat apa Ustaz? Al-Ankabut ayat 69. Masya Allah. Jadi orang yang all out, yang mengerahkan segala daya di jalan Allah, pasti Allah lebih menunjukkan jalan-jalannya. Coba dibaca Ustadz dengan suara yang indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah hadirin sekalian, jadi
Sesudah hati yang ingin, nah Allah juga melihat kesungguhan kita. Sungguh-sungguh dalam apa? Biasanya sungguh-sungguh dalam belajar. Karena gerbang hidayah Allah itu ilmu. Jadi dia belajar, tidak belajar apa? Belajar tentang Allah, ilmu asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita ingin dekat dengan Allah tapi tidak pernah mempelajari ilmu tentang asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Karena Allah menjelaskan dirinya lewat Al-Quran, hadis, yaitu diantaranya Asmaul Husna. Dan Allah melihat nih, ini hambanya ini belajar ini. Hambanya ini ingin tahu, belajarnya bagaimana? Bisa berguru. Berguru dari siapa? Berguru dari orang-orang yang yakin ke Allah. Karena mengenal Allah itu belum tentu sampai tingkat yakin. Ada yang bisa menyebut nama Allah, bisa hafal Asmaul Husna artinya, tapi belum tentu dia sampai tingkat yakin. Minta ke Allah, wahai yang maha tahu siapa di antara hamba-hambamu yang yakin padamu, beri saya guru ya Allah, orang yang benar keyakinannya, yang bersih keyakinannya, yang kokoh keyakinannya. Dan Allah tahu siapa yang minta guru. Pertanyaannya, pernahkah kita minta guru kepada Allah? Belum tentu setiap orang minta guru. Nanti Allah tunjukkan dengan cara Allah, entah lewat YouTube, entah lewat apa, sepertinya kebetulan, padahal tidak ada yang kebetulan. Nah, kita cari dari kitab, ceramah, video. Syukur kalau kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar, ya, bersih, kokoh kepada Allah. Nanti kekuatan tulisannya, kekuatan ucapannya, kekuatan perilakunya itu nendang sekali untuk membantu kita menjadi lebih yakin kepada Allah. Percayalah hadirin, sulit orang yang tidak yakin meyakinkan. Pertanyaannya, sesudah hati ingin, pernahkah kita berusaha keras mencari petunjuk dari Allah lewat berguru, lewat para ulama? Itu ada kitab-kitab yang ditulis oleh hamba Allah yang yakin ke Allah, yang kalau kita baca nambah keyakinan. Ada juga kitab dengan dalil yang sama, kalau kita baca ya hanya jadi tahu dalil, tapi daya gugah, daya ujam ke kitanya beda. Nah, itu tergantung tingkat keyakinan penulisnya. Ceramah tentang Allah itu maha baik, Allah sama, dalilnya sama, tapi kenapa daya ujam, daya gugah, daya sentuhnya beda? Nah, ini syariatnya adalah tingkat keyakinan yang berbeda. Makin yakin, makin meyakinkan. Karena bicaranya tidak hanya memainkan kata-kata, tapi bicaranya sudah lengkap dengan hatinya, nadanya itu akan ikut. Orang yakin tuh mantap, dan sekujur perilakunya juga mantap, ajeg. Begitulah yang saya dapatkan ilmunya, bahwa kita harus minta petunjuk ke Allah sambil minta ditunjuki guru ilmu yang menyampaikan pada keyakinan. Kalau kita sudah malas meminta, nah itu tidak serius. Nah, tahap selanjutnya adalah riyadah. Kita dapat ilmunya, nanti Allah melihat nih, apakah ada upaya keras kita mengamalkan ilmu. Nah, di antara ilmu yang harus kita amalkan serius adalah yaitu tadi, melepas dari lengketnya hati terhadap dunia berikut isinya. Misal kita lengket sekali dengan harta,
harus ada riadohnya nih. Gimana nih supaya kita punya harta tapi nggak lengket di hati? Upaya melepaskan kemelekatan lengketnya dengan memperbanyak sedekah. Yang tadinya hanya 2% naik jadi 5%, sedekahnya naik jadi 10%. Terus berusaha kita melepas dari senang, bangga dengan uang di tangan, dengan senang karena Allah senang kita sedekah dengan sedekah. Nah, ini Allah melihat upaya kita melepaskan. Di kantor musim mutasi kita senang sekali dengan jabatan, kita senang orang tahu jabatan. Mulai lepas, orang tidak tahu tidak apa-apa jabatan, kedudukan kita, karena kita ingin diakui terus. Misalkan kita gelarnya panjang dan kita suka sekali orang menyebut gelar kita dan sangat berusaha orang tahu gelar kita, orang menyebut, orang mengakui. Terus kita tanya, untuk apa ini kan? Bukan tidak boleh bergelar, hadirin, dan jangan berburuk sangka kepada orang yang menulis gelarnya. Tapi kalau sudah melekat, saya mulia dengan gelar, saya jadi hebat dengan gelar, saya dihargai dengan gelar, udah harus ada upaya untuk tidak nyebut-nyebut gelar, ya, tidak nulis-nulis gelar, sampai kita tidak merasa mulia dengan gelar itu, tapi kita merasa mulia kalau kita bisa patuh ke Allah. Gelarnya tetap ada, tidak hilang, tapi kemelekatan ke gelarnya itu beda, ya. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pas beli roti di sana atau di ayam hisana, assalamualaikum, saya insinyur haji hajah, langsung 2 gelar, ya, haji dan hajah. Kalau dia ujuk-ujuk nyebut gelar, tidak ada yang nanya, padahal tidak dibutuhkan untuk membeli sayap ayam dengan gelar itu. Nah, mulailah kita riado. Ada lagi kemelekatan dengan pengen dipuji orang, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan gimana. Sebelum oleh Allah diambil kegagahannya, mulai tidak usah kita memamerkan kekuatan, tidak usah kita memamerkan kehebatan, karena kalau kita sudah merasa mulia dengan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, atau dengan badan, nah ini kecenderungannya kita tuh pamer terus, dan itu mudah bagi Allah untuk membuat buat lah salah urat, tos beres, hadirin, atau sarkajep, sudah selesai, itu banyak gaya tuh. Nah, tidak semua orang suka melepaskan, punya barang bagus sekali sehingga dia udah lepas. Nah, orang-orang yang betul-betul riadoh, melepas kemelekatan, kelengketan hati dengan sesuatu, apakah benda, apakah penilaian, apakah manusia, upaya ini itu Allah saksikan. Tidak semua orang mau berupaya melepaskan apa yang melekat di hati, ya.